Apakah Anda pernah bangun di pagi hari, membuka mata, dan menyadari bahwa bagian bawah tubuh Anda terasa diam? Tidak ada dorongan, tidak ada reaksi, seperti tidak ada kehidupan di sana. Lalu Anda berkata dalam hati, "Ah, ini pasti karena saya sudah tua." Tapi bagaimana jika saya katakan, itu tidak sepenuhnya benar? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% pria di atas usia 60 mengalami penurunan fungsi ereksi pagi bukan karena usia, melainkan karena sirkulasi darah yang melemah, sinyal saraf yang redup, dan kurangnya hubungan dengan tubuh sendiri. Hal ini diam-diam mempengaruhi kepercayaan diri, suasana hati, bahkan hubungan rumah tangga. Saya sering mendengar keluhan seperti ini dari para pensiunan guru, sopir truk, bahkan mantan tentara. Mereka tidak mencari keajaiban, mereka hanya ingin merasa hidup kembali. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah pendekatan yang sederhana tapi sangat kuat. Tanpa obat, tanpa alat, tanpa malu. Hanya Anda, tubuh Anda, dan 5 menit di pagi hari. Saya Dr. Ayu Prameswari, seorang dokter gizi klinis dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam merawat pasien usia lanjut di Amerika Serikat dan Indonesia, akan menunjukkan kepada Anda 3 titik di tubuh Anda yang jika disentuh dengan benar, bisa menghidupkan kembali aliran darah, rasa percaya diri, dan perasaan menjadi pria seutuhnya. Bukan hanya itu. Saya juga akan membagikan 4 kebiasaan kecil yang jika Anda lakukan setiap hari, akan menjaga hasilnya tetap bertahan lama. Semua ini didukung oleh sains dan pengalaman nyata dari pasien saya sendiri. Sebelum kita mulai, tulis di komentar. Anda sedang menonton dari mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan hal serupa. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video penting lainnya dari Vitalitas Bahagia. Selama bertahun-tahun, banyak pria lanjut usia percaya bahwa hilangnya gairah, lemahnya respons tubuh, dan perasaan kosong di bawah adalah hal wajar yang datang seiring bertambahnya usia. Mereka diam, menerima, dan berkata, "Ini pasti sudah waktunya." Padahal tidak semua perubahan ini benar-benar disebabkan oleh usia. Dalam praktik saya selama lebih dari 3 dekade, saya menemukan satu pola berulang. Banyak pria sebenarnya memiliki kondisi tubuh yang masih sangat potensial. Tetapi mereka kehilangan akses ke bagian tubuhnya sendiri. Bukan karena tubuhnya rusak, melainkan karena komunikasi antara pikiran dan tubuh mulai terputus. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa penurunan fungsi pria adalah sesuatu yang permanen dan tidak bisa dipulihkan. Padahal, menurut penelitian dari Journal of Aging and Health, lebih dari 50% kasus disfungsi ringan hingga sedang bisa ditangani hanya dengan perbaikan sirkulasi darah, latihan pernapasan, dan sentuhan kesadaran, tanpa obat. Salah satu pasien saya, Pak Rudi, seorang mantan guru di Bandung, pernah berkata, "Saya pikir semua ini karena usia, tapi ternyata saya hanya lupa menyapa tubuh saya sendiri." Pernyataan ini menggambarkan apa yang banyak pria alami. Kehilangan hubungan dengan tubuhnya sendiri secara perlahan. Perlu diingat, tubuh manusia memiliki kemampuan pemulihan luar biasa, bahkan di usia lebih dari 60 tahun. Namun, kemampuan itu hanya aktif jika kita mulai hadir, memperhatikan, dan melakukan langkah kecil yang tepat. Jadi, jika Anda merasa tubuh Anda mulai menjauh, itu bukan akhir. Mungkin Anda hanya butuh cara baru untuk kembali terhubung. Dan kabar baiknya, cara itu tidak rumit. Dalam bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan 3 titik sederhana yang bisa Anda sentuh sendiri untuk mulai membangun kembali koneksi yang hilang itu. Di antara banyak bagian tubuh pria, ada satu area yang sering diabaikan, tetapi memiliki peran sangat penting dalam menjaga vitalitas. Bagian tepat di atas tulang kemaluan. Dalam praktik pengobatan timur,
Area ini dikenal sebagai pusat energi vital. Dalam dunia medis barat, wilayah ini kaya dengan pembuluh darah kecil dan jaringan saraf halus yang terhubung langsung dengan fungsi ereksi dan rasa percaya diri pria. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak pria tidak lagi memperhatikan area ini. Bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak tahu bagaimana cara merespons ketika tubuh mulai memberi sinyal samar. Disinilah letak kuncinya. Salah satu pasien saya, Pak Arudi, datang dalam keadaan tenang, tapi jujur. Saya masih bisa jalan kaki, makan sehat, tidur cukup, tapi bangun pagi. Tidak ada apa-apa di bawah sana, katanya. Bukan sedih, tapi lebih seperti kehilangan arah. Saya tidak memberinya obat. Saya hanya memintanya melakukan satu hal sederhana setiap pagi. Letakkan telapak tangan Anda di atas tulang kemaluan. Ambil napas dalam melalui hidung, tahan 2 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Saat tangan menyentuh area itu, bayangkan Anda sedang menyapa bagian tubuh yang selama ini Anda abaikan. Tekan dengan lembut selama 20 detik sambil menjaga napas tetap stabil. Hari pertama mungkin terasa asing. Hari ketiga mulai muncul kehangatan. Hari ke-7, sebagian pasien melaporkan adanya respons spontan dari tubuh. Bukan karena sihir, tapi karena saraf-saraf halus mulai terbangun kembali saat kita menyerapannya dengan kesadaran. Latihan ini tidak membutuhkan kekuatan, tidak membutuhkan alat bantu. Hanya butuh kesabaran dan niat untuk hadir. Titik ini adalah awal dari kembali terkoneksinya tubuh dan pikiran, sesuatu yang selama ini perlahan memudar tanpa kita sadari. Ada satu bagian kecil di tubuh pria yang sangat penting, namun jarang dibicarakan, bahkan dalam konsultasi medis sekalipun. Titik itu terletak di antara anus dan skrotum, disebut sebagai perineum. Meskipun tidak mencolok, area ini memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama bagi aliran darah ke organ vital pria. Perineum mengandung jaringan saraf dan pembuluh darah mikro yang sensitif. Saat bagian ini kaku atau tidak aktif, maka aliran darah ke bawah bisa tersendat. Ini membuat tubuh terasa dingin, kurang responsif, dan akhirnya memengaruhi fungsi seksual secara keseluruhan. Yang menarik, titik ini bisa diaktifkan kembali dengan cara yang sangat sederhana dan aman, tanpa obat dan tanpa rasa malu. Saya masih ingat Pak Burhan, usia 71 tahun, pensiunan marinir dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan. Sudah lama saya tidak merasa hidup di bagian bawah, seperti mati rasa. Saya tidak langsung memberikan solusi medis kompleks. Saya hanya memintanya duduk di atas gulungan handuk kecil yang diletakkan tepat di perineum setiap pagi selama 3 menit, tanpa tekanan, tanpa gerakan. Hanya duduk, bernapas pelan, dan membiarkan tubuh merespons. Hari keempat, Pak Burhan mengirim pesan. Ada rasa hangat perlahan naik dari bawah, seperti ada aliran yang mulai bergerak. Ini adalah tanda bahwa katup alami tubuh sedang terbuka kembali. Metode ini bukan pijat, bukan terapi invasif. Ini hanya latihan kehadiran. Dengan melakukan ini secara rutin, perineum akan menjadi lebih lentur, pembuluh darah terbuka, dan saraf kembali aktif. Hasilnya, tubuh mulai mengenali dirinya kembali. Perineum bukan sekadar titik fisik, ia adalah simbol dari koneksi yang selama ini terputus. Dan saat kita memberi perhatian dengan lembut, tubuh pun memberi jawaban yang tidak terduga. Banyak pria menganggap paha bagian dalam hanya berfungsi untuk menopang tubuh saat duduk atau berjalan. Padahal, di balik permukaan yang terlihat biasa itu, terdapat jalur penting yang berperan besar dalam menjaga vitalitas pria, terutama seiring bertambahnya usia. Di bagian dalam paha, tepatnya dekat lipatan selangkangan, terdapat pembuluh darah besar yang dikenal sebagai arteri femoralis, serta saraf utama yang menghubungkan pusat kontrol otak ke organ reproduksi.
Jika area ini kaku atau alirannya tersumbat, maka sinyal ke bagian bawah tubuh menjadi lemah. Hasilnya, tubuh tidak merespons sebagaimana mestinya. Saya teringat Pak Hendra, 68 tahun, mantan sopir truk jarak jauh. Ia datang dengan keluhan kaki, terasa berat, dan bangun pagi tanpa gairah. Saya tidak menyarankan suplemen. Sebaliknya, saya ajarkan langkah sederhana yang bisa ia lakukan sendiri di rumah. Setelah selesai melakukan 2 titik sebelumnya, Pak Hendra diminta berbaring tenang. Lalu dengan ujung jari, ia mengusap perlahan dari pangkal paha bagian dalam ke arah bawah. Jika ada titik yang terasa nyeri atau tegang, ia diminta berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tekan perlahan selama 10 detik. Hari pertama terasa aneh, katanya. Hari ketiga ia menemukan 1 titik yang sangat kaku. Hari ke-7, ia melapor ada kehangatan yang menjalar turun, dan pagi ini saya merasa tubuh saya merespon kembali. Ini bukan sugesti, tapi respon biologis nyata dari saraf dan pembuluh darah yang mulai aktif kembali. Latihan ini sederhana, tapi efeknya mendalam. Bukan hanya meningkatkan sirkulasi ke bawah, tetapi juga membantu tidur lebih nyenyak, membuat kaki terasa lebih ringan, dan menghadirkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. 3 titik yang telah kita bahas sebelumnya, bagaikan saklar yang bisa menyalakan kembali koneksi tubuh yang tertidur. Namun, seperti halnya saklar membutuhkan arus listrik untuk berfungsi, tubuh Anda pun membutuhkan kebiasaan harian yang mendukung proses penyembuhan ini. Tanpa dukungan gaya hidup yang tepat, hasilnya bisa datang lalu hilang begitu saja. Sekarang, saya akan membagikan 4 kebiasaan sederhana yang terbukti secara ilmiah dapat menjaga aliran darah tetap lancar, mengurangi stres tubuh, dan memperpanjang efek positif dari latihan titik sentuh. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama, pernapasan perut. Menghidupkan lagi aliran yang tenang. Sebagian besar pria lanjut usia bernapas pendek dan cepat, tanpa mereka sadari. Pernapasan hanya terjadi di dada, tidak sampai ke perut. Akibatnya, tubuh selalu berada dalam kondisi tegang, sistem saraf simpatik terus aktif, dan pembuluh darah menyempit. Ini adalah salah satu alasan mengapa aliran darah ke bagian bawah tubuh menjadi terganggu. Padahal, pernapasan yang benar bisa menjadi jembatan antara pikiran dan tubuh. Pernapasan perut, atau yang dikenal sebagai pernapasan diafragma, mampu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem yang membuat tubuh tenang, rileks, dan membuka kembali jalur aliran darah. Latihannya sederhana, tapi perlu kesadaran. Cobalah duduk atau berbaring dalam posisi nyaman. Letakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di perut. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Pastikan perut Anda mengembang, bukan dada. Tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Biarkan perut mengempis. Lakukan hal ini selama 5 menit setiap pagi sebelum aktivitas atau setelah melakukan titik pijat sebelumnya. Jika dilakukan dengan konsisten, tubuh akan mulai terbiasa bernapas dalam ritme tenang. Hasilnya bukan hanya aliran darah yang lebih lancar, tapi juga detak jantung yang lebih stabil, tekanan darah lebih seimbang, dan tidur malam yang lebih berkualitas. Pak Yusuf, 69 tahun, mantan guru agama, mengatakan, "Saya tidak menyangka, hanya dengan mengubah cara bernapas, saya bisa tidur lebih tenang dan bangun pagi dengan lebih percaya diri." Terkadang, kunci pemulihan bukanlah sesuatu yang sulit, tapi justru ada dalam hal paling dasar, napas kita sendiri. Kebiasaan kedua, minum air hangat setelah bangun, membangunkan sirkulasi dari dalam. Setelah tidur malam, selama 6 hingga 8 jam, tubuh kita dalam keadaan dehidrasi ringan. Darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan suhu tubuh sedikit menurun. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lesu atau pusing ringan saat baru bangun.
Salah satu cara paling alami dan efektif untuk mengaktifkan kembali aliran darah adalah dengan meminum segelas air hangat begitu bangun tidur. Bukan air dingin dari kulkas, dan bukan kopi atau teh, hanya air putih hangat. Putih hangat, sekitar 200 ml, diminum perlahan dalam keadaan duduk. Air hangat membantu mengencerkan darah, merangsang fungsi ginjal dan hati, serta membuka pembuluh darah yang sempat menyempit saat tidur. Bahkan menurut studi dari National Institute of Health, kebiasaan sederhana ini dapat membantu meningkatkan metabolisme pagi hingga 20%. Pak Hendra, salah satu pasien saya yang berusia 68 tahun, awalnya merasa ragu. Saya pikir air hangat itu hanya mitos, ujarnya. Tapi setelah 2 minggu rutin minum setiap pagi, ia melaporkan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, perut tidak mudah kembung, dan ia lebih cepat berkeringat saat beraktivitas ringan. Yang perlu diingat, jangan langsung minum air begitu bangun. Sempatkan berkumur dulu agar bakteri yang menumpuk di rongga mulut semalaman tidak ikut tertelan. Setelah itu, duduk tenang dan nikmati air hangat Anda sebagai ritual kecil yang menyambut hari. Terkadang, kebiasaan paling sederhana justru memberi dampak paling besar, dan air hangat di pagi hari adalah salah satunya. Kebiasaan ketiga, kurangi makanan manis di malam hari. Lindungi pembuluh darah Anda. Banyak orang menganggap camilan manis seperti kue, permen, atau minuman bersirup sebagai teman setia di malam hari. Apalagi setelah makan malam, duduk di sofa sambil menonton televisi seringkali terasa kurang lengkap tanpa sesuatu yang manis. Tapi justru di waktu itulah tubuh paling rentan terhadap efek negatif dari gula. Saat malam, metabolisme tubuh melambat secara alami. Konsumsi gula pada waktu ini membuat kadar gula darah melonjak lebih tinggi dan bertahan lebih lama dalam sistem. Gula berlebih tidak hanya disimpan sebagai lemak, tetapi juga merusak dinding pembuluh darah secara halus, namun konsisten. Hal ini dapat mempercepat penyempitan arteri, termasuk arteri yang menuju ke organ vital pria. Menurut studi dari American Heart Association, konsumsi gula berlebih di malam hari meningkatkan risiko inflamasi pembuluh darah hingga 30%. Dan jika berlangsung terus-menerus, ini bisa berdampak pada stamina, tekanan darah, dan fungsi seksual. Pak Burhan, pensiunan marinir berusia 71 tahun. Dulunya gemar minum teh manis dan makan biskuit setiap malam. Setelah saya minta untuk mengganti dengan potongan buah segar seperti pepaya atau pisang rebus, ia melaporkan kualitas tidurnya membaik dan ia merasa lebih ringan saat bangun pagi. Anda tidak perlu menghilangkan semua rasa manis, yang perlu dilakukan hanyalah mengganti sumbernya. Pilih makanan alami yang rendah indeks glikemik, konsumsi dalam porsi kecil, dan hindari gula tambahan setelah pukul 8 malam. Langkah kecil ini akan membantu melindungi pembuluh darah Anda dari dalam secara diam-diam tapi pasti. Kebiasaan keempat. Jalan kaki setelah makan malam. Gerakan sederhana yang mengubah banyak hal. Banyak orang mengira bahwa setelah makan malam adalah waktu untuk duduk santai atau langsung beristirahat. Padahal, momen setelah makan adalah kesempatan emas untuk membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik, menstabilkan kadar gula darah, dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Berjalan kaki ringan selama 10 menit setelah makan malam terbukti mampu mempercepat proses metabolisme, membantu kerja pankreas dalam mengatur insulin, dan mendorong darah kembali ke jantung melalui sistem vena. Ini sangat penting bagi pria lanjut usia, di mana sirkulasi darah cenderung melambat saat malam. Pak Yusuf, 69 tahun, dulu sering mengalami sulit tidur dan bangun dengan kaki berat. Setelah rutin berjalan kaki singkat di halaman rumah, setiap malam bersama istrinya, ia merasakan perubahan besar. Saya tidur lebih cepat, tidak sering terbangun, dan badan terasa lebih segar pagi harinya, katanya. Kuncinya bukan pada seberapa jauh atau cepat Anda berjalan, tetapi pada konsistensinya.
Tidak perlu olahraga berat, cukup kenakan sandal atau sepatu yang nyaman, berjalan perlahan selama 10 hingga 15 menit, bisa di dalam rumah, di teras, atau keliling lingkungan sekitar. Jika memungkinkan, ajak pasangan atau cucu untuk menemani. Selain sehat, ini juga mempererat hubungan keluarga. Dengan membiasakan gerak ringan setelah makan, Anda membantu tubuh menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efisien. Dan secara tidak langsung, Anda juga sedang membuka kembali jalur-jalur energi yang selama ini tersumbat oleh kebiasaan duduk terlalu lama. Cerita Pak Ahmad. Ketika tubuh akhirnya menjawab, Pak Ahmad adalah pria berusia 74 tahun, pensiunan petugas pos dari Sleman, Yogyakarta. Ia hidup sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Anak-anaknya telah merantau jauh, dan hari-harinya diisi dengan menyiram tanaman, membaca koran lama, dan menunggu waktu tidur datang. Suatu malam, ketika tubuhnya terasa semakin asing dan sunyi, ia menemukan video ini secara tidak sengaja. Saya tidak cari keajaiban, tulisnya di kolom komentar. Saya hanya ingin bangun pagi dan merasa bahwa saya masih berarti. Pak Ahmad tidak terburu-buru, ia tidak berharap perubahan dalam sehari. Tapi setiap pagi, dengan tenang dan konsisten, ia melakukan latihan dari awal video. Meletakkan tangan di atas tulang kemaluan, duduk di atas handuk hangat di perineum, lalu mengusap perlahan paha bagian dalam. Setelah itu, ia bernafas dalam, minum air hangat, dan berjalan kecil mengelilingi halaman. Minggu pertama, ia belum merasakan banyak. Minggu kedua, tubuh mulai terasa lebih ringan. Minggu ketiga, ia menulis kembali. Pagi ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tubuh saya menjawab, bukan dengan kekuatan, tapi dengan sinyal lembut yang membuat saya tahu bahwa saya masih hidup. Cerita Pak Ahmad bukan tentang kejayaan masa lalu, bukan juga tentang mengejar masa muda, tapi tentang keinginan sederhana, merasa terkoneksi kembali dengan tubuh yang selama ini diam. Bagi pria seusia beliau, itu sudah cukup. Kadang, hal paling menyentuh bukanlah yang keras dan cepat, melainkan yang perlahan dan tulus. Dan dalam keheningan paginya, Pak Ahmad telah membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali merasakan hidup. Setelah mendampingi ratusan pasien lanjut usia selama bertahun-tahun, saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia tidak pernah sepenuhnya rusak, ia hanya menunggu untuk diperhatikan kembali. Tubuh Anda, meski diam selama bertahun-tahun, tetap menyimpan ingatan tentang kehidupan, kekuatan, dan kehangatan yang dulu pernah Anda miliki. Jika Anda masih menyimak hingga detik ini, saya percaya ada bagian kecil dalam diri Anda yang belum menyerah, dan itu adalah awal yang paling kuat. Saya tidak meminta Anda menjadi muda kembali. Saya hanya mengajak Anda untuk hadir setiap pagi dengan napas, sentuhan, dan kebiasaan kecil yang bermakna. Karena terkadang satu gelas air hangat, 10 menit jalan kaki, atau tangan yang menyapa bagian tubuh yang terlupakan bisa mengubah seluruh hari Anda. Tulis di komentar Anda menonton video ini dari mana? Ketik "Saya siap" jika Anda ingin memulai perjalanan ini bersama saya dan ribuan pria lain yang telah membuktikan bahwa perubahan tidak pernah mengenal kata terlambat. Dan jangan lupa subscribe channel Vitalitas Bahagia agar setiap video baru bisa menjadi pengingat lembut bahwa Anda tidak sendiri. Kita bisa mulai pelan-pelan, tapi kita mulai hari ini. Hoi ChatGPT.